Ya, tentunya luar biasa ya. Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Halo Pak John, Bu Sinta, Pak Lukas, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengar suara saya ya. Ya, ya, selamat bergabung di ibadah CLCC. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam, Bu Marta. Ya, selamat malam, Bu Kesia Wilican. Ya, juga selamat malam, Pak John. Selamat bergabung. Ya, shalom, selamat malam. Praise the Lord. Pada malam hari ini, dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi, dan kami percaya mujizat Tuhan masih ada saat ini. Ya. Sebelum ibadah dimulai, kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Sebentar Bu, sebentar ya. Saya tata ini dulu. Ya, hari Kamis tanggal 7 September pukul 7 Indonesia, pukul 8 Hong Kong, pukul 2 siang Jerman, Nederland. Untuk host saya sendiri, Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri, dan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, dan pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Kesia Wilican dari Hong Kong, doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dari Kediri. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan akan kamu setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah CLCC pada malam hari ini Tuhan. Dan kami buka ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Dan lewat ibadah ini Kau hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan melawat kami semua. Berkati semua yang ikut Zoom Tuhan, berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Indriani dari Sidoarjo. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Oh, glory bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Mari Tuhan lembutkan hati kami untuk dapat mengasihi-Mu.
Mari katakan sama-sama. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan yang mengasihi Yesus, kita sekali lagi naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan yang luar biasa, ada bersama dengan kita. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Engkau selalu menyertai kami di sebelah kiri dan kanan kami. Mari katakan sekali lagi. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan perlindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Semuanya katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, haleluya. Dengan sukacita semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, kiri kananku
ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dengan sukacita katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Bersamaku. Bersamamu Yesus. Bersamamu Tuhan. Bersamaku Bapa. Bersamamu Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Terpujilah Tuhan Olahraga selama-lamanya. gak khawatir bau badan. ProGuard, the next level of Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan gentar sebab Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Kami sungguh kagum ya Tuhan kepadamu. Engkau layak disembah Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersembahgi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan betapa besar kasih-Mu, dan kami kagum kepadamu Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersembahgi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat suaraku, katakan, akan Engkau. Ku
akan Engkau, Kau Allah yang layak ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tidak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. Nama-Mu besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kami kagum ya Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan yang berkuasa, memerintah atas langit dan bumi. Haleluya. Mari angkat suara-Mu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, kami kagum kepada-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepada Yesus selama-lamanya, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Tidak ada yang lain. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau selamanya, ku kagum akan, katakan Engkau. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Amen, amen. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan satu dalam doa, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, dan setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Kepada Pak Lukas, dipersilakan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, benar Yesus, makasih Roh Kudus. Kami sangat kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah maha yang mulia. Engkau yang layak patut kami puji, kami sembah, dan kami tinggikan. Ya Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau mau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya Kau hadir ada di tengah-tengah dalam ibadah kami ini. Dan pada malam hari ini, kami mau menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan buat kami melalui firman-Mu, melalui Pastor John Sarbunan yang akan menyampaikannya buat kami. Agar firman yang ditaburkan benar-benar menjadi benih yang baik buat kami dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah sekali malam ini. Yang sudah dinaikkan ya. Oke. Praise the Lord. Haleluya. Amin, amin. Siapa percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, malam ini lambaikan tangan. Amin.
Dia Tuhan yang baik sampai selama-lamanya. Yes. Dan malam ini kita sungguh kagum kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya karena kita kagum kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mau berjumpa dengan Dia setiap hari. Katakan amin. Itu adalah ciri orang yang kagum dengan Tuhan. Dia pasti ingin ketemu dengan orang yang dia kagumi, ya. Sama dengan kita sekalian, kalau kita kagumi seseorang, kita pasti kepingin ketemu dengan orang itu. Demikianlah kita dengan Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya malam ini Tuhan tahu setiap persoalan, pergumulan yang sedang engkau hadapi di hari-hari ini. Dan tetap percaya bersama dengan Yesus, saudara dan saya pasti berkemenangan. Katakan amin. Haleluya. Oke, dan malam ini nanti Ibu Weli Hukubun akan memperdengarkan firman Tuhan lewat nats-nats Alkitab yang kita akan dengarkan di malam hari ini, ya. Haleluya. Berdoa saja supaya semua jaringan bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan apa-apa. Nah, tadi 1 jam sebelumnya saya sudah mencoba untuk meriset, ya, untuk mengatur supaya jaringannya bisa kuat sehingga tidak terganggu, ya. Oke. Dan kita semua tetap percaya bahwa ada Tuhan saat ini bersama kita, ya. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Itu lagu pujian sudah lama sekali, ya. Itu dia hits era-era tahun sekitar 90-an lah. 90 antara 95 ya sampai 98 ya. Lagu itu memang agak jarang dinyanyikan dan memang itu adalah yang Daud katakan dalam Mazmurnya. Kita Mazmur bahwa Tuhan itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dia. Kiri kanan ada Tuhan, saudaraku, ya. Jadi engkau tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, karena ada Yesus yang selalu bersama dengan engkau. Katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita malam ini. Lambaikan tangan. Yes, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Orang yang percaya bahwa Tuhan ada di sebelah kiri, di sebelah kanan dia tidak akan takut, saudaraku, ya. Karena itu apapun yang terjadi, tetap percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama. Kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Dan kepada sahabat kita Ibu Weli Hukubun akan memperdengarkan, ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Haleluya. Nah, sebuah tema yang diangkat malam hari ini yaitu rahasia Kristen sejati. Amin. Kira-kira orang Kristen sejati itu seperti apa sih yang saudara pahami? Apakah dia orang yang punya mobil bagus, dia punya rumah mewah, uang banyak, dia diberkati Tuhan? Apakah orang Kristen sejati seperti itu? Apakah orang Kristen sejati itu terlihat ketika dia alim, dia soleh, ya? Saudara kasih Tuhan, ternyata orang Kristen sejati bukan itu, saudaraku, ya. Orang Kristen sejati itu, kalau saudara mau lihat dari mana saudara bisa lihat, dia orang Kristen sejati. Saudara kasih Tuhan, dia tidak ada kepura-puraan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Dan dia adalah orang yang memiliki komitmen. Dia orang yang punya suatu pegangan yang teguh. Itu komitmen tetap setia pada Tuhan. Itu orang Kristen sejati. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Roma 12 ayat 9. Kita akan lihat, ya, kepada sahabat kita Ibu Weli Hukubun. Dipersilakan. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Nats renungan kita diambil dari Roma 12 ayat 9 yang berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Amin. Suatu hari ketika Filipus membawa temannya yang bernama Nathanael, dan ketika Nathanael datang berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, lihatlah, inilah orang Israel sejati. Saudaraku, orang Israel sejati, Nathanael, Yesus menyebutkan dia sebagai orang Israel sejati. Kenapa? Karena tidak ada kepura-puraan di dalam dirinya, saudaraku, ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, saudaraku. Ya, jangan geng-geng kepangge, saudaraku. Itu orang Kristen sejati juga seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi orang Kristen sejati, dia tidak ada kepura-puraan dalam hidupnya, dan dia adalah orang yang punya komitmen tetap setia
Orang tidak setia, engkau tetap setia. Amin. Orang tidak setia, saya tetap setia. Nah, itu orang Kristen sejati, saudaraku. Jadi, saudara, dikatakan dalam ayat ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa ayat ini ditulis? Karena ada banyak orang di hadapan Tuhan, mereka berpura-pura, saudaraku. Nah, itu bukan Kristen yang sejati. Kristen yang sejati, dia hidup dalam ketulusan, kemurnian, ya. Dalam hal dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dia beribadah dengan sepenuh hati, itu orang Kristen sejati, ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, ya. Dia menjauhkan segala hal yang jahat dan kemudian dia melakukan yang baik. Saya tanya dulu, ibadah malam ini baik apa tidak? Baik, kalau sudah bilang baik, sudah bisa kirim di depan layar monitor. Baik, bahkan sangat baik. Kenapa baik? Karena kita sedang berjumpa dengan pribadi yang sangat baik, yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan pelajari lebih lanjut, saudaraku, ya. Kasih kepada Tuhan dan sesama yang dihadirkan membawa kebahagiaan. Katakan amin. Malam ini siapa yang mau hidupnya mengalami kebahagiaan, yang mau lambaikan tangan, saudara bisa kirim ke depan layar monitor, saudara bisa chat, bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Ya, kasih kepada Tuhan dan sesama yang dihadirkan membawa kebahagiaan. Siapa sih nggak ingin mengalami kebahagiaan? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang percaya, orang tua, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, semua mau mengalami kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu diukur dari orang itu banyak uangnya, banyak hartanya, dia punya deposit di mana-mana? Bukan. Kebahagiaan itu ketika orang tahu menghadirkan kasih dalam hidupnya, ya. Saudara, ini dia, saya ulangi sekali lagi, kasih kepada Tuhan dan sesama, ya, yang dihadirkan membawa kebahagiaan di hidupnya. Di hidup siapa? Di hidup orang percaya. Dan membawa orang percaya itu kepada kehidupan yang kekal di sorga. Katakan amin. Kasih itu membawa engkau bahagia dan membawa engkau sampai ke sorga, saudaraku, ya. Dan ini luar biasa, saudara. Yang ada di sorga siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, inilah rahasia Kristen sejati. Amin. Jadi kasihnya itu tidak pura-pura, tidak ada kepalsuan, saudaraku. Kasihnya benar-benar tulus, kasihnya benar-benar murni, saudaraku. Inilah orang Kristen sejati ada di sini. Katakan amin, ya. Dan untuk itu kita bisa lihat, ya, hal ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia Kristen sejati itu. Siapa dia kira-kira, saudara? Orang Kristen sejati itu, saudaraku, siapa dia? Dia adalah orang yang percaya, yang mau. Mau apa, saudaraku? Yang pertama, dia mau menjadi, ya. Dia mau menjadi apa? Menjadi sarana dari anugerah, dan kemudian dia juga menjadi penerima anugerah bagi misi Yesus. Nah, kita lihat ini tentang siapa di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25, saudaraku. Yohanes 19 ayat yang ke-25 yang berbunyi, yang dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudaranya. Saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Amin. Amin. Selama masih ingat yang lalu saya sempat sampaikan, ada orang-orang yang luar biasa yang menyertai pelayanan Yesus, ya, yaitu 3 orang bernama Maria. Pertama Maria ibu Yesus, kemudian Maria istri Kleopas, lalu kemudian Maria Magdalena. Wow, luar biasa. Yang lalu sudah saya sempat sampaikan, ya. Saudara, mari kita lihat kenapa Alkitab mencatat 3 nama wanita hebat ini sebagai orang Kristen sejati. Tidak kebetulan mereka bernama Maria, dan mereka ini mewakili saudara-saudara dan saya pada malam hari ini, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi orang Kristen sejati itu dia adalah orang percaya yang mau apa, saudaraku? Dia mau menjadi sarana dari apa? Dari anugerah Tuhan, dan kemudian dia menjadi juga penerima anugerah, ya. Anugerah Tuhan bagi misi Yesus ini, saudaraku, ya. Saudara-saudara perhatikan Maria ibu Yesus ini, dia sebagai sarana anugerah Tuhan. Jadi begini, saudara kasih Tuhan,
Dari sekian wanita yang banyak di muka bumi ini, ternyata ada satu wanita yang Tuhan pilih dia, yaitu Maria, seorang perawan yang suci. Tuhan pinjam rahimnya, saudaraku. Untuk apa? Untuk dia bisa mengandung bayi Yesus selama 9 bulan di dalam rahimnya. Nah, ini artinya Maria ini, saudaraku, dia menjadi sarana dari anugerah Tuhan. Coba kalau waktu itu Roh Kudus datang berbicara kepada Maria bahwa anak yang di dalam kandunganmu adalah yang disebut kudus. Saudara, dan Maria mungkin berkata, aku tidak mau. Kalau saudara bisa bayangkan, Maria waktu itu keberatan dan aku tidak mau menjadi sarananya anugerah Tuhan. Saudara, itu Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat bahwa ceritanya itu akan beda sekali. Tapi hari itu Maria berkata, jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi Maria ini, dia mau turut, dia mau taat, saudaraku, ya. Dia harus menanggung malu. Kenapa, saudaraku? Karena dia bersama calon suaminya ini yaitu Yusuf. Mereka belum menikah, tahu-tahu Maria hamil. Yusuf bisa saja dia marah, dia tersinggung, dia bisa sakit hati. Kenapa? Karena dia belum menghampiri Maria, tahu-tahu Maria sudah hamil. Ini laki-laki siapa yang berani-beraninya menghamili akan tunanganku ini? Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata, Maria menyimpan itu dalam hatinya. Amin. Dan Yusuf juga saudaraku ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, ini tentang Maria ya, Ibu Yesus. Jadi Maria ini adalah sarana anugerah Tuhan. Dia menjadi tempat untuk Tuhan mau berkarya lewat hidupnya. Jadi itulah sebabnya waktu Yesus dilahirkan saudara, melalui rahim Maria ini, wow, luar biasa. Sampai Yesus pun akan mati di kayu salib, Maria ibunya tetap ada di sana. Saya kesan Tuhan, saya juga sangat bersyukur sekali ya, almarhum Oma ini namanya juga Maria, saudaraku. Jadi dia selalu mendampingi saya kemanapun saya pergi, saudaraku. Bahkan sampai pada waktu saya wisuda S1, wisuda S2, dia selalu ada, saudaraku. Di dalam acara-acara yang penting bagi kehidupan saya, saudaraku, ya. Dan itulah yang, saudaraku, saya benar-benar merasakan sesuatu yang luar biasa dari seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya. Tentu malam ini saudara juga sebagai seorang ibu yang melahirkan anaknya juga ya, begitu menyayangi anaknya. Ya, saudara bisa merasakan bagaimana perasaan Maria, Ibu Yesus, ketika melihat anaknya sedang tergantung di atas kayu salib, betapa hancur hatinya. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ, bagaimana Maria menangis waktu melihat Yesus ada di atas kayu salib. Itu nggak gampang, Bapak Ibu sekalian ya. Orang tua mana yang mau melihat anaknya menderita dan mati selaku dibunuh orang selaku? Pasti tidak ada yang mau selaku. Tapi itulah demi misi keselamatan umat manusia selaku. Maria harus rela selaku, rela biarlah Yesus mati di atas kayu salib. Wow, luar biasa ya. Kemudian kita lihat Maria yang kedua, Maria Magdalena ini. Maria Magdalena ini dia sebagai yang menjadi penerima anugerah Tuhan. Saudara, Maria ini dia sempat dirasuk roh jahat dan lewat pelayanan Yesus, Maria ini selaku dilepaskan dari 7 roh jahat. Lalu sebagai rasa terima kasih dia kepada Tuhan, saudaraku, Maria ini juga seorang yang berdosa, hidup dalam dosa perzinahan, saudaraku ya. Dan ini bagi dia, bagi seorang wanita yang hidup dalam dosa perzinahan ini merupakan sampah masyarakat. Tetapi lihat ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu pertobatan yang luar biasa dan Tuhan mengampuni segala dosanya. Sebagai rasa terima kasih dia kepada Tuhan, dia datang bawa persembahan yaitu apa? Minyak narwastu. Sehingga Yesus berkata, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini, nama Maria akan disebut. Luar biasa, saudaraku ya. 2 orang ini, wanita ini, baik Maria Magdalena maupun Maria Ibu Yesus, lalu kemudian Maria istri Kleopas. Ini orang-orang luar biasa, mereka tetap setia sampai Yesus mati di atas kayu salib. Ini orang yang luar biasa. Nah, inilah Kristen sejati ada di sini, saudaraku. Yang pertama, dia menjadi sarana dari anugerah, dan kemudian dia juga menjadi penerima dari anugerah Tuhan. Jadi, Maria, Ibu Yesus ini mendapatkan kekasih karunia untuk bisa melahirkan Yesus, menjadi sarana untuk menurunkan Yesus sang juru selamat ke bumi. Kemudian Maria Magdalena ini seorang yang sudah
sudah diampuni dosanya, dia mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa syukurnya atas semua dosa yang dia lakukan dan Tuhan ampuni, dan juga akan segala ikatan roh jahat yang Tuhan sudah bebaskan dia, maka dia mendukung pekerjaan Tuhan, dia mendukung Yesus dalam pelayanannya, saudaraku. Terbukti apa? Dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Orang yang paling banyak diampuni dosanya, dia paling banyak berterima kasih, paling banyak matur nuwunnya pada Tuhan, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak dangke banyak buat Tuhan Yesus. Itulah orang yang diampuni dosanya paling banyak. Dia paling banyak juga berterima kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni dosanya, dia sedikit juga, saudaraku, berterima kasih. Ya, saudara, ini yang pertama. Ini Kristen yang sejati ada di sini. Mari kita lihat yang kedua, siapakah Kristen sejati itu? Rahasia yang kedua, siapa Kristen sejati? Yang kedua, dia adalah orang yang mau apa, saudaraku? Dia mau menjaga apa, saudaraku? Dia menjaga kesucian hidupnya dan hati yang terus mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya. Ini orang Kristen sejati. Dia punya kesucian dan kemudian dia punya hati yang terus mengasihi Yesus sampai akhir hidupnya. Mari kita lihat ya. Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26 yang berbunyi, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Amin. Amin. Rupanya waktu Yesus mati di atas kayu salib terjadi dialog, ada komunikasi antara seorang anak dengan ibunya, saudaraku. Lalu ada muridnya Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes ini disebut rasul kasih, ya. Dia selalu bicara tentang kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, saudaraku. Dan Maria ibu Yesus ini adalah satu sosok pribadi yang menjadi teladan dalam hal menjaga kesucian hidupnya. Dan itulah sebabnya Maria ini menjadi sarana untuk menurunkan anugerah Tuhan bagi umat manusia berdosa ini. Dan Yohanes ini adalah rasul kasih yang begitu mengasihi Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya dia pun ada di Pulau Patmos, saudaraku. Dia melihat peristiwa-peristiwa akhir zaman, bagaimana hal-hal yang akan terjadi. Tuhan tidak beritahukan kepada yang lain, Tuhan beritahu kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu kalau di Alkitab di Perjanjian Baru ada Yohanes, ya. Dia melihat di dalam kitab Wahyu itu banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman. Itu orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan selalu singkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung, hal-hal yang menjadi rahasia bagi manusia. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, semua disingkapkan Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, saudara ada kitab Daniel, ya. Kalau saudara baca kitab Daniel itu juga nubuatan tentang akhir zaman. Mereka ini adalah orang-orang yang setia, baik Daniel, teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka cinta Tuhan luar biasa. Meskipun dibuang ke gua singa tidak membahayakan Daniel, dan juga 3 temannya dibuang ke dapur api tidak membakar sampai gosong, sampai hangus. Ketiga temannya ini, saudara, mereka malah menari-nari di dalam kobaran api sampai rajanya kaget, saudaraku. Raja melihat yang aku lemparkan 3 orang, tapi kenapa ada 1 orang lagi jadi 4 orang? Yang satu itu siapa gerangannya? Nah, itulah Tuhan Yesus, ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jadi saudara lihat, ya, orang-orang yang menjaga kesucian hati, ya, yang terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Malam ini siapa mau dilindungi oleh Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara bisa kirim di depan layar monitor, bilang saya mau dilindungi Tuhan. Amin. Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu kita perlu berjaga-jaga dan berdoa, ya. Puji Tuhan, selamat datang Ibu Elis Atta dari kota Parepare sudah bersama dengan kita. Ya, tadi waktu saya mencoba WA beliau dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan pulang, dan ternyata puji Tuhan beliau sudah sampai di rumah dan bisa ikut kebaktian kita malam ini. Oke, mari kita lihat. Amin, ya. Puji Tuhan Bu Elis. Tuhan memberkati, tetap semangat, ya. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Gimana perjalanan lancar tadi, Bu? Ya, puji Tuhan lancar, Pak Pendeta. Amin, ya, 4 jam dari Makassar. Oh, 4 jam, ya. Itu lewat darat, ya, Bu, ya? Iya, pakai mobil. Oke, semangat, Bu. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Oke.
Mari kita lihat yang ketiga, rahasia Kristen sejati itu siapa? Siapa sesungguhnya orang Kristen sejati? Yang ketiga, saudaraku, dia adalah orang yang mau apa, saudaraku? Ini dia, luar biasa. Dia adalah orang yang mau membuka hatinya dan menerima kesucian hidup di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-27. Yohanes 19 ayat yang ke-27 yang berbunyi, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Amin. Jadi yang pertama tadi Yesus bilang di ayat sebelumnya, ayat 26 ya, saudaraku, perhatikan ini. Ini menjaga kesucian dan hati yang terus mengasihi Tuhan sampai akhir ya. Yesus bilang ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkatalah ia, Yesus berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Yesus memperkenalkan Yohanes muridnya kepada ibunya dan Yesus bilang, "Ibu yang namanya Maria ini ya, inilah anakmu." Jadi Yohanes inilah dia yang saudaraku menjadi anak ya, Maria saudaraku. Walaupun Yesus mungkin mati secara manusia, tapi Yohanes itu akhirnya menjadi anak dari Maria ini. Ini luar biasa saudaraku ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lihat komunikasi Yesus yang berikutnya kepada Yohanes ya. Apa Yesus bilang? Saudara perhatikan, kemudian katanya kepada muridnya, murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang ketiga orang Kristen sejati itu siapa dia? Yang ketiga dia adalah orang yang mau membuka hatinya dan menerima kesucian hidup. Nah, Maria ini adalah simbol dari kesucian hidup ya di hadapan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Alkitab berkata, orang-orang yang suci akan melihat Allah. Satu. Yang kedua, orang-orang yang suci tidak akan sampai dibiarkannya kelaparan, saudaraku ya. Orang-orang kudus, orang-orang yang suci tidak akan sampai dibiarkannya mengalami kesengsaraan. Karena Tuhan tahu membela orang-orang suci, orang-orang kudusnya. Katakan amin ya. Oke, dari 3 rahasia tentang orang Kristen sejati, siapakah orang Kristen sejati itu? Mari kita lihat ya apa hasilnya bagi kita orang percaya ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Akan membuat tali persaudaraan itu di hadapan Tuhan makin kompak, makin kuat. Kita lihat ya, pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, saudara perhatikan siapa yang ada di situ. Lihat ya di dalam Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25 yang berbunyi, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Amin. Amin. Saudaraku, jadi lihat ya, lewat kematian Yesus ini orang Kristen sejati itu dia punya tali persaudaraan, hidupnya itu makin kompak. Saya berdoa supaya malam ini ketika engkau mengenang kematian Yesus di atas kayu salib, saya berdoa supaya tali persaudaraan saudara sebagai kakak beradik, sekandung, atau sepupu itu makin kuat, makin kompak ya. Jangan sampai ada permusuhan saudaraku. Mazmur 133 berkata, kalau kamu diam dengan rukun, diam dengan saling mengasihi, maka ada pengurapan Allah yang mengalir, kemudian ada kekuatan Allah yang turun atas kehidupanmu, dan di situ juga ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Katakan amin ya. Jadi bersatu kita teguh. Kalau kita selaku tercerai-berai, kita akan lemah, tidak akan kuat. Kita tidak akan mampu menghadapi persoalan ini. Jadi Tuhan ingin malam ini tali persaudaraan kita makin hari makin kuat ya. Memang secara jasmani kita ini berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari suku yang berbeda. Tetapi ingat, di dalam Tuhan kita dipersatukan dalam keluarga Allah malam ini. Siapa percaya malam ini kita adalah keluarga Allah? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Kemarin saya sudah membahas itu
di dalam Yohanes pasal 17, doa Yesus untuk murid-murid supaya mereka bersatu ya. Kalau mereka bersatu tujuannya, maka dunia akan tahu bahwa kita lah murid-murid Yesus. Saudara kasih Tuhan, jadi itu ya, kita jaga kekompakan kita semua pada malam hari ini. Jadi kalau ada satu dalam persoalan, ayo kita gumuli, kita doakan, kita support dia. Kita benar-benar saudaraku akan bawa dia dalam doa ya. Saudaraku, itu namanya kita saling kompak, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saudara mendoakan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan saya pun sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan pun, saya juga pasti mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita saling mendoakan. Oke, meskipun kita jauh secara fisik, tapi kita ini dekat di hati. Kenapa? Karena hati kita sedang disatukan oleh Tuhan. Ya, saudaraku. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa saling kompak, kita saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua dari orang Kristen sejati kita akan lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu saatnya kasih ibu itu menerima anaknya. Ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26 yang berbunyi, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Amin. Ibu, inilah anakmu. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi saudara, padahal Yesus dengan Maria ini kan pasti yang anak kandung ya, anak kandung Maria, dan Maria itu ibu kandung. Sementara Yohanes ini kan bukan, saudaraku ya. Yohanes ini adalah salah satu muridnya Rasul Yohanes ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beda lagi dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis itu dia adalah sepupu dari Yesus ya, karena ibunya Yohanes Pembaptis yaitu Elizabeth dan ibunya Yesus yaitu Maria, mereka adalah saudara sekandung. Saudaraku ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, jadi bagi kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita akan tahu saatnya ya, kasih ibu itu menerima anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, meskipun ada anak kandung yang saudaraku, Bapak Ibu sekalian, dia melakukan hal yang menyakiti ibunya, tetapi ibunya itu akan menerima dia, saudaraku ya. Nah, apalagi ini saudara, ini orang lain, tapi ini luar biasa. Kita belajar dari keteladanan Maria. Maria mau menerima Yohanes sebagai anaknya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Itulah orang Kristen sejati ada di situ. Saya masih ingat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu saya kuliah di Surabaya, dan karena waktu saya sudah berangkat tinggalkan orang tua, adik-adik di rumah, jadi saya sebagai sosok kakak yang paling besar, tidak ada di rumah. Tapi waktu itu ada rekan saya, dulu rekan pelayanan, dan dia juga menjadi hamba Tuhan. Katakanlah itu anak buah saya ya. Dulu ketika saya pimpin satu wadah, saudara, anak-anak muda, nah dia juga ada di situ. Saudara kasih Tuhan, dan pada waktu itulah dia ini, saudara, orang tua kami menerima dia tinggal di rumah kami, dan karena dia sebagai seorang hamba Tuhan, benar-benar dia juga, mereka sangat menghargai, menghormati dia. Saudara, satu hari dia ikut sekolah Alkitab juga, dia sekolah kuliah di Jogja, dan saya kuliahnya di Surabaya, saudaraku ya. Karena pada waktu itu kami sebagai mahasiswa, kami memang dalam kuliah ini kami berjuang, saudaraku. Dan pada waktu itu saya kirim surat buat orang tua, dulu kan belum ada WA, saudara. Kami masih pakai kiriman surat lewat pos ya. Surat saya dari Surabaya datang ke Ambon. Nah, ini rekan ini juga hamba Tuhan dari Jogja, dia kirim surat juga ke orang tua. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat buah surat itu datang, lalu Oma ini sebagai orang tua, dia terima dua surat ini, satu anak kandung, satu ini anak angkat, saudaraku. Dan pada waktu dia berlutut berdoa di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan, Engkau tahu ini kebutuhan anak-anak, mereka ada di perantauan, Tuhan tolong supaya mereka semua dicukupkan. Dan saya bersyukur sekali, Bapak Ibu. Lewat doa seorang ibu yang percaya, akhirnya kami bisa menyelesaikan kuliah, saudaraku ya. Saya menyelesaikan kuliah di Surabaya, dan hamba Tuhan tersebut di Jogja juga, dia selaku bisa menyelesaikan. Dan akhirnya dia pulang, dia pimpin sebuah sekolah di Ambon, dan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian ya, dia sudah dipercayakan menjadi kepala di situ, kepala sekolah, dan karirnya bagus, saudaraku.
Namun suatu hari ketika dia mau lanjut ambil S2, dia kuliah S2, dia berangkat dari Ambon pergi ke Sulawesi, saudaraku ya. Dalam perjalanan, karena waktu itu Ambon dalam keadaan kita tahu bahwa ada konflik, saudaraku ya, konflik horizontal ini, saudaraku, sehingga mengakibatkan, saudaraku, itu orang-orang dari seberang mereka langsung menyerang, saudaraku ya. Dan rekan ini ketika dia lari ingin menyelamatkan diri, saudaraku, ternyata dia terjebak di situ dan akhirnya saya dengar dia dibunuh, saudaraku. Pada waktu itu kepalanya dipenggal, saudaraku ya, seperti Yohanes, kepala dipenggal. Dan pada waktu saya mendengar berita itu, saudara, hati saya hancur, saya menangis, saudaraku. Dan saya ingat pada waktu dia datang ke Surabaya dari Jogja, dia ketemu dengan saya, kami berdoa sama-sama. Ya, saudara, itu pada waktu itu orang tua belum datang tinggal bersama dengan kami, jadi dia datang, dia tinggal bersama dengan saya, dan kami berdoa bersama-sama, saudaraku. Dan saya ingat, saudara, pada waktu itu, saudara kasih Tuhan, dia pulang ke Ambon dan dia meninggal, saudaraku. Ya, hati saya hancur sekali dan saya bisa belajar sesuatu hal yang luar biasa di sini bahwa orang tua kami itu tidak membedakan ini anak kandung, ini anak angkat, tidak. Semua diperlakukan sama, saudaraku. Makanya saya bersyukur sekali Bapak Ibu, apa yang orang tua kami taburkan hal-hal yang baik ini, sehingga kami anak-anaknya ini selalu menuai apa yang baik. Karena itu Bapak Ibu, malam hari ini, saudara, kalau ada seorang ibu yang masih ada masalah dengan anaknya, saya berdoa supaya kau bereskan itu, ya. Terimalah anakmu seperti anak yang terhilang datang kembali ke rumah bapaknya, diterima, dipeluk, disayangi, saudaraku, ya. Bagaimanapun itu adalah anak yang harus dikasihi. Doakan dia, saudaraku. Dan kalaupun Tuhan izinkan, saudara-saudaraku, ada orang datang dan saudara bisa angkat dia sebagai anak angkat, itu juga tidak apa-apa, saudara lakukan dengan segenap hati. Karena dasarnya ini adalah firman Tuhan, ya. Maria, ibu Yesus, menerima Yohanes sebagai anaknya. Dia pengganti Yesus. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, ini dia. Hasilnya dari orang Kristen sejati, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu menerima ibunya di dalam rumahnya. Jadi Yohanes akhirnya menerima Maria Magdalena di dalam rumahnya. Wow, luar biasa. Walaupun bukan ibu kandung, tapi ini adalah ibu yang Yesus titipkan buat Yohanes. Wow, dahsyat ya. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 27. Yohanes 19 ayat 27 yang berbunyi, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, ini orang Kristen sejati itu ada di sini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen sejati itu dia mempunyai kasih tanpa kepura-puraan. Dan kemudian dia itu adalah orang yang punya komitmen, dia tetap setia. Dan inilah yang Tuhan berikan satu teladan yang baik bagi kita sekalian untuk kita mempelajari hal tersebut, saudaraku. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, hati Tuhan malam hari ini sedang datang di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya percaya beberapa saudara pada malam hari ini, Tuhan sedang menaruh hati untuk engkau mengasihi. Tuhan akan membawa anak-anak rohani untuk engkau akan bisa bimbing, engkau didik mereka. Dan juga ada orang-orang tua yang Tuhan akan titipkan dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa melayani mereka, engkau akan bisa menyayangi mereka seperti engkau menyayangi orang tuamu, saudaraku. Ya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian, meskipun orang tua saya sudah tidak ada sebagai orang tua kandung, tapi saya bersyukur sekali, saudaraku. Saya punya banyak orang tua yang sangat mengasihi saya. Dan saya bersyukur itu membuat saya itu kuat sampai hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, dengan kasih yang tadi saya sampaikan ini, kasih yang kita miliki, tidak ada kepura-puraan. Ini akan membawa kita sampai pada kekekalan. Dan saya percaya iman, pengharapan, dan kasih, dan yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Amin. Alkitab berkata bahwa inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah Allah itu tidak berat. Ada orang berkata, aduh Tuhan, ini perintah ini berat, aku tidak bisa melakukannya. Saudaraku, perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka perintah Tuhan model apapun saudara bisa melakukannya. Ya, termasuk hal dalam engkau mengasihi, mengampuni orang yang telah melukai, menyakiti hatimu. Saya percaya dengan kasihmu kepada Allah, maka kasih Tuhan akan mengubahkan sesuatu di dalam kehidupanmu. Biarlah malam
malam hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sebentar nanti sebelum kita mengakhiri kebaktian, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan malam hari ini. Oke, mari kita akan berdoa sama-sama. Dan kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, akan menaikkan doa untuk kita sekalian. Dan selamat datang Dr. Habel, sudah bersama dengan kita ya. Oke. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu ya Bapa. Kami telah menerima akan firman-Mu ya Bapa yang telah diberitakan oleh Bapak PS John Sarbunan ya Bapa. Biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, untuk kami jalankan di dalam hidup ini ya Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah wahyu-Mu kepada Bapak John Sarbunan ya Tuhan Yesus, bagi kami semua ya Bapa, untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijakan bagi kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu setia dan mendengarkan akan firman-Mu, menjalankan akan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Tahirkanlah kami ya Tuhan Yesus di dalam kekudusan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Bapa berkati kami semua pada saat ini di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Bapa mau melindungi kami Tuhan daripada malam hari ini Tuhan, sampai besok pagi kami kembali lagi beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarlah doa ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah berdoa untuk kita sekalian. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, sama-sama. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ini suara kurang jelas. Ya. Dan peneguhan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus selalu memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan. Ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Meli yang membantu Pak John menyampaikan firman Tuhan dan memberkati. Dan terima kasih Bapak John atas firman-Nya pada malam hari ini, yaitu kita harus menjadi sarana dari ibrah dan misi Yesus, menjaga kesucian dan hati terus sampai mengasihi Tuhan sampai akhir ya. Kita harus mengasihi Tuhan sampai akhir ya hidup kita ya. Kita harus membuka hati dan menerima kesucian seperti Maria ya. Kita juga harus saling mengasihi, yaitu kita harus ada tali persaudaraan di antara kita ya. Hidup itu harus nggak sendiri. Kita harus saling mengasihi, saling mencintai, apalagi kita selalu bertemu ya di Zoom ya. Meskipun kita jauh dari Pak Angki, dari Bu Weli, ya dari Bu Kesia, tapi kita harus menyambung tali persaudaraan kita ya. Kita kalau ada yang sakit, kita saling mendoakan. Itu luar biasa. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati Pak John. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Semangat untuk mencari Tuhan. Yes. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kami persilakan Bu Lydia Eka. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom semua. Ya, shalom. Shalom Pak John ya. Mari kita doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia
mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa Propetik 2 bagi Gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan Yes. keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu Lydia Eka yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Eka. Sehat selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Kesia Wirijan dari Hong Kong. Kami persilakan Bu Kesia. Ya, terima kasih waktunya Bu Indri. Oke. Shalom, Pastor John, salam Bapak Ibu Saudara kekasih Shalom Bu Tuhan. Kesia. Mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman Gereja CLCC. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Sembahku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0321268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306992929 atas nama Pastor Marius Johannes. Hadirat ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara ibadah dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin.
Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 selesai, tanggal 12 bulan 9 2023 Oma Nana Leitemias dari Sidoarjo, tanggal 30 bulan 9 Eva Doran DRA ADC Kielta Sidoarjo. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Nini Sulastawati di nomor HP 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Bu Kesia. Ya, sama-sama Pastor. Saya kembalikan ke Bu Indriani. Ya, terima kasih kepada Ibu Kesia Willy Chan yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bu Kesia cantik di Hong Kong, sehat selalu, diberkati. Amin. Dan ya Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Percaya ya, masih ada mujizat Tuhan terjadi ya. Percaya Tuhan selalu menyembuhkan yang sakit, yang kekurangan. Cukupkan yang mengenai masalah Tuhan bukakan satu persatu lewat doa-doa kita ya. Kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita itu tidak boleh sia-sia. Terus kita berharap hanya satu Tuhan yang kita sembah, kita pujikan. Meskipun apapun yang terjadi, semua itu ada masalah. Tapi kami percaya kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita punya satu Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan selalu memberkati atas doa-doa kita. Dan kami percaya setiap siapapun yang ikut Zoom akan menerima janji Tuhan dan kuasa Tuhan dan percaya Tuhan selalu menolong. Terima kasih Ibu Eka, penting sehat selalu diberkati Tuhan. Pak sehat selalu. Pak Lukas, Bu Elista, ya Tuhan berkati. Ya, sehat selalu. Johan, Cindy, Bu Sinta, James. Ya, Tuhan berkati semuanya. Dan percaya ya, Tuhan selalu menolong Bapak Ibu semua. Dan kita percaya setiap masalah Tuhan selalu menjawab dengan doa-doa kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati Bapak John. Tetap sehat selalu. Semangat cari Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan memberkati Pak John bersama keluarga. Terima kasih Pak John. Dan terima kasih kepada semuanya. Dan besok kita ketemu lagi pada link yang sama pada pukul 4 pagi. Ya Pak John itu ada dukungan doa buat cucunya Bu Eli. Pak John nanti kita doakan cucunya Bu Eli yang batuk dan panas badannya ya. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak John untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Ya, siapa lagi yang mau mengirimkan permohonan doa, silakan bisa kirim di depan layar monitor ya. Ya Pak John, nanti doakan Feli sama Chris besok Sabtu lamaran berjalan dengan lancar. Keluarga kami datang dari luar kota, semuanya doakan agar
sampai ke tujuan dengan sehat. Ini ada keluarga dari Jogja barusan datang. Waktu saya mau ikut Zoom tadi, dia datang ya dari Jogja. Besok dari Lasem mama saya datang. Jakarta ya hari Sabtu pagi mungkin. Ya keluarga kami keluarga besar ya. Ya semoga semuanya berjalan lancar, keluarga kami sehat, Chris juga sehat bersama Feli. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita naikkan doa bersama-sama ya. Haleluya, haleluya. Oh, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Yesus Tuhan ada bersama engkau. Jangan ada pun yang susah, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang khawatir. Malam ini kami berdoa untuk Ibu Indriani yang mengkoordinir ibadah malam ini, yang telah Engkau pimpin ya Tuhan, untuk dia bisa Tuhan Yesus mempersiapkan acara ini sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Ibu Indriani, Tuhan pulihkan kesehatannya, juga untuk calon menantunya Chris dipulihkan kesehatannya, untuk besok acara lamaran tolong supaya semua berjalan dengan baik, dan untuk sampai tahun depan mereka akan masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus. Tuhan sertai cukupi segala sesuatu. Keluarga yang datang untuk berkumpul mulai malam ini dan besok, Tuhan sertai semua boleh berkumpul dan acara boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Berkati Ibu Indriani, berkati ibunya, berkati juga Male, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk Bu Weli Hukubun yang ada di kota Jayapura, Papua. Tuhan sembuhkan Bu Weli Hukubun untuk bagian mata sehingga matanya bisa melihat dengan jelas. Karena Alkitab berkata firman membuat mata bercahaya di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Juga kami berdoa untuk cucunya. Oh Tuhan, anak Arsenio kami berkata engkau tidak lagi batuk. Dalam nama Yesus, sembuh sehat saat ini juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Weli yang oh Tuhan mata kaki yang bengkak, Tuhan sembuhkan saat ini juga. Untuk Bapak Wahyu Hukubun yang juga Tuhan dalam kondisi kesehatan, kami doakan pulihkan kesehatan untuk pekerjaan, untuk maju ke caleg. Tuhan kami doakan semua bisa berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Untuk Bapak Stephen Defretes juga Tuhan sembuhkan dari batuk-batuk. Untuk Ibu Erna, untuk semua yang sakit keluarga besar Hukubun, Tuhan sudah sembuhkan mereka di hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Kesia Willy Chan yang sudah Kau pakai menjadi host malam hari ini. Tuhan berkati dia, berikan kekuatan kesehatan, berikan dia panjang umur, damai sejahtera, berikan dia keberuntungan, kebaikan, berikan dia kemenangan dalam kehidupan ini. Kami doakan permohonannya ya Tuhan, untuk dia dalam visa, biarlah segera bisa diterbitkan dari imigrasi dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk pekerjaan yang baru, Tuhan sertai dia, sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal, dan Tuhan buat dia berhasil, beruntung, berkemenangan, masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya ketika Tuhan terlibat di dalam pekerjaan ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, menghambatnya. Tuhan sudah menjamah pihak imigrasi sehingga mereka memudahkan, melancarkan untuk proses ini, sehingga Ibu Kesia pada akhirnya visanya yang baru boleh turun. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan pakai dia menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Ibu Kesia, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Tuhan menjauhkan daripada hati yang keras. Tuhan berikan kau hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ketika engkau mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, maka segala perintah Tuhan engkau akan lakukan dengan segenap hati. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sudah berikan engkau masa depan yang penuh harapan. Semua doa-doa yang engkau naikkan sudah Tuhan dengar, Tuhan sudah jawab engkau pada malam hari ini. Berkati Ibu Kesia, dan berkati ya Tuhan keluarga besar di mana saja mereka berada. Berkati juga orang yang kepadanya Bu Kesia akan juga Tuhan bekerja di sana. Tuhan tolong, kasih anugerah Allah mengalir kebaikan. Oh Tuhan, pertolongan Tuhan melalui orang bos yang baru ini, sehingga dia pun bisa menerima Ibu Kesia dengan baik. Seperti firman Tuhan malam hari ini ya Tuhan, Maria menerima Yohanes sebagai anaknya dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya, dan Yohanes juga menerima ya Tuhan Maria sebagai ibunya. Percaya hal ini juga akan terjadi bagi Ibu Kesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami di malam ini. Mari Tuhan berkati juga sahabat terkasih, ada Pak Lukas Krisnanto bersama Oma Nana dan juga adik Kesia Temi di Sidoarjo. Tuhan sertai mereka di dalam nama Yesus. Tuhan menolong engkau Pak Lukas,
apapun yang Engkau kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan, buat Engkau berhasil, beruntung, berkemenangan, semua dilancarkan, dimudahkan, proses transaksi berjalan baik, tidak ada penundaan, tidak ada pembatalan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kirimkan orang-orang kunci untuk Pak Lukas, sehingga mereka pun juga membantu Pak Lukas untuk memperlancar proses untuk Tuhan negosiasi dan juga untuk pembayaran. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan sudah menolong Pak Lukas, apa yang menjadi permohonannya, pergumulannya, Tuhan sudah mendengar doamu. Jangan takut, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu sudah tidak akan pernah hilang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Frans Angki Kuara Emerin dalam nama Yesus, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, untuk tanggung jawab bagi keluarga. Kami percaya bersama dengan Tuhan Engkau melewati semua persoalan pergumulan satu persatu terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan berikan Engkau kecakapan, Tuhan berikan Engkau hikmat, akal budi, sehingga Engkau bisa bersama dengan Tuhan bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Frans Angki dengan kekuatan kesehatan panjang umur, bersama dengan istrinya Ibu Selvi. Tuhan berikan kekuatan kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, pulihkan keuangan mereka, juga untuk ruko kios yang hendak dijual. Tuhan sudah kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi Pak Angki yang percaya tidak ada mustahil. Bagi kita semua yang percaya malam ini tidak ada mustahil. Terima kasih untuk tanah yang di Ambon, kami percaya Tuhan sudah berikan. Oh Tuhan, apa yang menjadi bagian Pak Angki, apa yang menjadi haknya tidak akan pernah bergeser kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doakan kepadamu, berkati anak-anak dalam pelayaran, baik di kapal, di mana saja Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Lydia Eka dalam nama Yesus. Kami doakan untuk rencana membeli rumah yang di sebelah. Kami berkata Tuhan akan menjamah hati Pak Alex dalam nama Yesus, sehingga kami percaya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami yakin bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Terpujilah Engkau, Tuhan berkati Bu Eka bersama dengan suami dan anak-anak, mantu dan cucu. Semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan Pak Eka, Bu Eka, semuanya dalam nama Yesus. Untuk Pak Wongtir, Bu Wongtir, Tuhan pulihkan kesehatanmu dalam nama Yesus. Tuhan berkati Engkau bersama dengan Bu Wongtir, bersama dengan semua anak mantu, semua diberkati Tuhan di sana. Tuhan akan pakai Engkau menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Elis dalam nama Yesus di kota Parepare, Tuhan menjumpai engkau malam hari ini. Tuhan tuntun langkah-langkahmu dalam nama Yesus. Jangan susah hatimu. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu. Tuhan sedang membukakan pintu bagimu. Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia pelihara engkau dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau pertolongan, kemenangan. Tuhan berkati Bu Elis Atta bersama dengan keluarga besar di kota Parepare. Tuhan pakai mereka menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, jaga hatimu baik-baik Bu Elis Atta, karena Tuhan sedang mendengar doamu malam hari ini. Dalam beberapa waktu yang kau akan lihat, keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Marta, sembuhkan kakimu seperti Tuhan sembuhkan kaki Bu Wongtir, Pak Wongtir, sembuhkan kaki Bu Marta, Ibu Rosalin juga disembuhkan. Percaya Tuhan mendengar doa kami di malam hari ini. Memberkati ya Tuhan anak, oh Tuhan cucu-cucu semuanya diberkati dalam nama Yesus. Tuhan pelihara engkau Bu Marta sampai masa tua dan putih rambutmu. Demikian juga Ibu Sinta, anak-anak kami, Yohan, Cindy, James, dan sertai mereka semua. Terima kasih. Memberkati juga Dr. Abel yang tadi sudah bergabung bersama dengan kami, memberkati bersama keluarganya. Berkati kami semua dan sembuhkan juga Pak Darmawan Lim yang ada di kota Medan. Sembuhkan dia, sembuhkan keuangan ekonominya juga. Dalam nama Yesus, rencana pernikahan bulan Desember semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Ratna Marlina, dan juga rencana rumah yang hendak dijual. Tuhan tolong supaya rumah itu bisa dibeli oleh pembeli dengan harga yang sangat memuaskan, sehingga pembagian ya Tuhan untuk hasil penjualan rumah bisa merata, semua kakak beradik bisa menikmati dengan baik. Kami doakan Ibu Ratna Marlina, kami juga doakan juga Tuhan Ibu Rosalin yang ada di Jerman, berkati dia bersama Pak Bruri dan anak mantu cucu. Tuhan kami doakan rencana pernikahan Bu Shirley di tahun depan, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati Pak Wongtir. Terima kasih. Ya, Bapak Pendeta. Pak Frans Angki Untuk sama-sama Bu doanya, Eli, Ukubun, Bu pelayanan, Lucia, Bu Tuhan Elis, Terima Bapak kasih, Angki, Pastor. ya Selamat Pak malam. Lukas, Bu Tuhan Yesus Henry, Bu Kesia, Pak sama-sama. Lukas, malam. Ya, Semuanya. Tuhan Ibu Yesus Sinta, Ibu memberkati. Elis, Tuhan Johan, berkati semuanya. Amin. Marta, Ibu Marta, Cindy, Tuhan berkati Jen, semuanya. Pak Lukas, salam buat teman Nana ya. Shalom. Buat adik Kesia Temi. Oke, Tuhan berkati Pak Wongtir, salam buat Bu Wongtir. Ya, buat anak-anak semua. Pak Frans Angki, salam buat ibu ya. God bless you. Bu Indriani, salam buat ibumu ya. Buat Male juga semuanya. Bu Marta, Tuhan berkati. Salam buat anak-anak di rumah ya. Buat cucu. Shalom. Shalom, selamat malam Pak Frans Angki. Amin. Shalom. Ya, amin.